Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Sylvia. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam, EKI 2G. Langsung saja saya akan menjelaskan bab pertama mengenai pengantar ekonomi mikro, yang mana dari materi kuliah Ekonomi Mikro Islam. Bab ini terdiri atas 7 bagian. Bagian pertama mengenai pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana manusia secara individu dan berkelompok atau masyarakat membuat pilihan dengan menggunakan sumber yang terbatas sehingga ia dapat digunakan untuk memenuhi keinginannya secara maksimal mungkin atau mencapai kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimum. Ruang lingkup terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama adalah mikroekonomi, yang artinya ekonomi kecil. Bagian yang kedua adalah makroekonomi, yang diartikan ekonomi besar atau sebaliknya. Selanjutnya bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini mengenai pergolongan dan jenis-jenis analisis ekonomi pada ilmu ekonomi. Jenis-jenis analisa sendiri terdiri atas 3 golongan. Golongan pertama adalah ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang memberi gambaran terhadap suatu kejadian dan kondisi ekonomi dengan sebenarnya. Contoh, krisis ekonomi yang dialami di Indonesia membuat menurunnya kurs rupiah terhadap US dollar. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan pandangan-pandangan yang memberikan gambaran sifat hubungan yang wujud terhadap kejadian ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu kondisi yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Contoh, permintaan suatu barang naik bila harga barang tersebut turun. Sebaliknya, permintaan barang tersebut turun apabila harga barang itu naik. Dan asumsi penawaran dan pendapatan masyarakat tepat. Yang ketiga, teori ekonomi aplikasi atau ekonomi terapan. Jadi teori ini merupakan cabang dari ilmu ekonomi mikro dan makro. Tujuannya menganalisa dan menelaah tentang hal-hal yang perlu dilakukan mengenai kejadian dalam perekonomian. Contoh, ekonomi moneter membahas dan memberikan masukan terhadap pelaku ekonomi tentang bagaimana mengelola uang dan mengatasi inflasi dengan menggunakan teori ekonomi baku, yaitu teori ekonomi makro. Selanjutnya bagian ketiga, yaitu sifat, metode, pengantar teori ekonomi. Jadi sifatnya terdiri atas 10 bagian. Sifat atau ciri itu terdiri atas 10 bagian. Bagian pertama adalah definisi, yang kedua asumsi atau pemisalan, yang ketiga hipotesa, yang keempat ramalan, yang kelima penggunaan grafik atau kurva, yang keenam asas rasionalitas dan kontinum, yang ketujuh mengikuti dan memilih atau following and choice, yang kedelapan dalam perekonomian, tepatnya menjalani hidup, terutama dalam pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan nafkah apabila melakukan harus memilih 3 pilihan, yaitu yang harus dilakukan. Yang pertama menjadi buruh, yang kedua menjadi pekerja biasa, yang ketiga menjadi
menjadi tenaga yang berpengalaman atau tenaga yang sudah ahli. Yang kesembilan, persamaan dan identitas. Yang ke-10, asas non-statietas atau lebih banyak disukai daripada sedikit. Selanjutnya Selanjutnya bagian keempat mengenai dua metode analisa dalam ilmu ekonomi, metode deduktif dan induktif. Jadi metode deduktif adalah sebuah metode menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Dan metode induktif sendiri diartikan metode induktif atau empiris, yaitu menarik suatu kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dan selanjutnya bagian kelima. Bagian kelima tentang pernyataan dalam teori ekonomi, positif dan normatif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang merujuk pada kondisi yang sebenarnya terjadi. Kondisi yang sebenarnya yang akan terjadi berdasarkan fakta yang ada sehingga dapat dibuktikan keabsahannya. Lalu yang kedua, normatif. Normatif adalah pernyataan petunjuk atau preskriptif, mengandung arti apa sebaiknya yang harus dilakukan bila ingin sesuatu yang diharapkan menjadi kenyataan. Yang bagian kelima adalah masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian. Masalah ekonomi adalah masalah pilihan alokasi sumber daya yang langka tidak dibicarakan dalam ilmu ekonomi. Permasalahan ekonomi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mazhab Baqis as-Sadri, mazhab mainstream, mazhab alternatif kritis. Selanjutnya sistem perekonomian terbagi menjadi 3 juga, yaitu sistem pasar bebas atau liberal atau kapitalis, dan sistem komando atau sistem ekonomi perencanaan pusat atau sistem sosialis, dan yang ketiga sistem campuran. Selanjutnya yang terakhir, prinsip-prinsip dasar ekonomi. Menurut Profesor George Mankiw, ahli ekonomi dari Harvard University, mengidentifikasikan ada 10 prinsip ekonomi yang dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu 4 prinsip yang melandasi keputusan tingkat individu, yaitu dan 3 prinsip interaksi dan 3 prinsip cara bekerja perekonomian makro atau agregatif. Itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.